Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bahasa, bahasa Indonesia. Pada video ini akan dijelaskan tentang kritik sastra. Mengapa kritik sastra dijelaskan pada pembelajaran di kelas 12? Karena apresiasi sastra diperlukan untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang karya sastra itu sendiri. Nah, di sini kritik merupakan satu alat atau cara agar kita memahami karya sastra dan lebih menghargainya sebagai suatu karya yang dapat dipahami bersama. Selamat menyaksikan. Dalam video ini akan dijelaskan pengertian tentang kritik sastra. Kompetensi dasar yang akan dijelaskan adalah 3.12, yakni membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Pengertian kritik sastra secara etimologis diartikan menjadi 4 bagian karena berdasarkan bahasa Yunani dari kata krinein yang artinya menghakimi, membanding, menimbang. Bentuk dasar dari kriterion, yakni dasar, pertimbangan, dan penghakiman. Orang yang melakukannya disebut krites, yang berarti hakim. Kata krites ini yang menjadi dasar kata kritik. Dan kritik sendiri adalah masalah penganalisaan dan pengevaluasian sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Sehingga, secara harfiah, kritik sastra dapat diartikan merupakan upaya untuk menentukan nilai hakiki karya sastra dalam bentuk memberikan pujian, mengatakan kesalahan, memberi pertimbangan lewat pemahaman, dan penafsiran yang sistemik. Sistemik ini berdasarkan ilmu sastra itu sendiri. Adapun ciri-ciri kritik sastra antara lain adalah berisi penafsiran terhadap suatu karya sastra disertai penjelasan dan alasan. Terdapat analisis, interpretasi, dan evaluasi. Pendapat dalam kritik sastra tersebut bersifat subjektif dan pribadi. Tidak hanya berisi kecaman, tetapi juga berisi pujian terhadap karya sastra. Dalam hal ini, kritik sastra memiliki fungsi bagi pembaca dan pengarang atau pencipta karya sastra. Bagi pembaca, jelas merupakan penentuan untuk dapat menikmati ciptaan yang dikritik, sehingga dapat memberikan penghargaan dan menghargai karya sastra. Karena dari hasil penulisan kritik sastra tersebut, pembaca karya sastra mengetahui kekurangan dan kelebihan dari karya sastra yang ditulis sebagai kritik tadi. Bagi seniman atau pengarangnya, ini adalah petunjuk yang berharga sebagai pertimbangan penciptaan karya sastra yang berikutnya. Adapun tujuan penulisan kritik sastra antara lain adalah sebagai panduan yang benar untuk memahami sebuah karya, khususnya karya sastra. Berguna bagi penyusunan teori dan sejarah sastra di suatu daerah atau di suatu negara, membantu perkembangan kesusastraan di suatu wilayah atau di negara, dan bermanfaat bagi masyarakat tentang pemahaman apresiasi sastra, khususnya masyarakat pencinta sastra. Adapun struktur kritik sastra sebagai berikut. Terdapat pengenalan isu di awal sebagai tinjauan karya sastra yang berisi identitas buku yang akan dikritik dan sedikit sinopsis tentang karya sastra tersebut. Dilanjutkan dengan pemaparan argumen, yakni hasil interpretasi dari kritikus sastra. Kemudian,
Sebagai kritikus sastra juga memberikan penilaian dan rekomendasi secara subjektif mengenai kelebihan maupun kekurangan dari karya sastra yang dikritik tersebut. Meskipun apa yang dituliskannya merupakan hal yang subjektif, namun terlihat dengan jelas objektivitas dari hasil membaca dan pemahaman juga interpretasi kritikus sastra. Dalam menulis kritik sastra, seorang kritikus sastra harus memahami prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memahami teori sastra. Yang kedua, bersifat membangun. Yang ketiga, mampu mengulas suatu karya sastra dengan baik. Yang keempat, tidak bertujuan menjatuhkan atau mendiskreditkan pengarang. Yang kelima, yang dikritik adalah karya sastra orang lain, bukan karyanya sendiri. Mengkritik dengan kesantunan berbahasa, masuk akal, dan logis. Sehingga yang terakhir, penggunaan bahasa yang lugas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda. Demikianlah penjelasan pengertian kritik sastra pada video ini. Adapun kelanjutan dari materi kritik sastra akan dijelaskan pada tayangan atau video-video berikutnya. Terima kasih. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikianlah penjelasan video yang berkaitan dengan kritik sastra. Hargailah sastra kita, hargailah bersama. Salam satu bahasa, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.